Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Imam Muzamil dari SMK Negeri 1 Leuliang Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan terkait jurnal 2 mingguan modul 1.4 Budaya Positif. Adapun kompetensi inti modul 1.4, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dalam jurnal kali ini, saya menggunakan model refleksi Sichtings Head Teknis 6 Topi. Model Sichtings diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang bisa disimbolkan. Adapun simbol tersebut diberikan dalam bentuk topi. Yang pertama adalah topi kuning, yang mana di dalamnya adalah fokus pada manfaat, nilai yang melekatkan, dan keuntungan. Topi hijau, fokus pada kreativitas, alternatif, penyelesaian, dan cara baru. Topi putih, fokus pada fakta, data, dan informasi yang diketahui. Topik merah, fokus pada naluri, intuisi, dan emosi yang akan membimbing. Topi hitam, fokus pada kesulitan, kerugian, dan konsekuensi. Dan topi biru, fokus pada gambaran besar terhadap sebuah masalah. Baik, langsung saja informasi terkait pengalaman yang terjadi. Pada tanggal 7-9 Desember 2022, mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri, di mana di dalamnya terdapat pada alur mulai dari diri, saya dapat mengaitkan pengetahuan awal tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dengan konsep budaya dan di lingkungan positif di sekolah. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2022, mempelajari eksplorasi konsep dan forum diskusi, di mana di dalamnya terdapat eksplorasi konsep, saya berdiskusi dan mengenal perubahan paradigma, konsep disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Tanggal 12 Desember 2022, terdapat ruang kolaborasi, diskusi, dan presentasi. Pada alur yang ini, saya berkolaborasi melakukan VCon bersama fasilitator dan rekan CGP lain untuk menganalisa kasus murid yang melakukan tindakan indisipliner. Selanjutnya, tanggal 20 Desember tahun 2022, dilakukan demonstrasi kontekstual. Dalam alur demonstrasi kontekstual ini, saya melakukan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan tindakan indisipliner murid di sekolah. Tanggal 19 Desember tahun 2022, elaborasi pemahaman. Kegiatan elaborasi pemahaman dilaksanakan bersama instruktur untuk menguatkan pengetahuan CGP mengenai budaya positif. Tanggal 23 Desember tahun 2022, terjadi koneksi antar materi, di mana di dalamnya terdapat koneksi antar materi yang mengaitkan satu modul dengan modul yang lainnya sampai merancang sebuah kegiatan untuk aksi nyata. Kita masuk ke refleksi yang kedua, yaitu topi merah. Perasaan saya terkait dengan topik yang sedang dibahas. Tentunya saya merasa senang karena banyak ilmu dan hal positif baru yang saya dapatkan sehingga menambah wawasan saya mengenai budaya positif. Saya juga senang dapat berdiskusi dengan rekan sejawat serta mendapatkan bimbingan dari fasilitator, pengajar praktik, dan instruktur. Saya merasa bersyukur dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada modul ini dengan lancar. Saya juga merasa tertantang dan bersemangat untuk menerapkan ilmu yang saya peroleh mengenai konsep-konsep inti dari modul 1.1 sehingga dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, refleksi yang ketiga, topi kuning. Hal-hal positif yang terkait dengan topik, saya dapat belajar dan memahami bagaimana membuat keyakinan kelas atau sekolah yang dapat membangun budaya positif yang berpihak pada murid, serta bagaimana posisi kontrol sebagai guru dalam menangani permasalahan murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Pembelajaran dan pembiasaan mengenai budaya dan lingkungan positif di sekolah dapat memunculkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh murid dan warga sekolah. Refleksi berikutnya, topik hitam, kendala dan hambatan dari peristiwa yang sedang dibahas.
Kendala yang saya hadapi selama pembelajaran modul 1.4 terkait budaya positif di sekolah yaitu saya memerlukan waktu lebih banyak untuk melakukan kerjasama dengan semua warga sekolah dalam meningkatkan motivasi intrinsik murid untuk menerapkan budaya positif. Untuk dapat menambah dan menumbuhkan budaya positif, tentunya membutuhkan waktu dan usaha yang berkelanjutan secara konsisten dari seluruh warga sekolah. Refleksi berikutnya, topi hijau, jabarkan ide-ide yang muncul. Merumuskan hal yang perlu ditingkatkan dalam diri untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ketika menghadapi murid yang melakukan tindakan indisipliner dengan menggunakan segitiga restitusi. Melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua murid dalam penerapan budaya positif. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan konsep dasar budaya positif kepada rekan guru di sekolah. Refleksi yang terakhir, topi biru, yang mana di dalamnya terdapat kesimpulan dari peristiwa yang terjadi. Tentunya pada modul 1.4, saya belajar tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, sehingga dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh murid agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Demikian refleksi 2 mingguan saya terkait modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, hikmah untuk kita bersama. Guru penggerak, tergerak, dan menggerakkan Indonesia maju.